Jadi hari ini kuliah terakhir ya untuk geriatri ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien-pasien geriatri dengan kondisi kronis yang multiple. Bisa kita mulai? Bisa? Diamlah. Oke. Nah, secara global 1 dari 3 orang dewasa itu menderita lebih dari 1 penyakit kronis, ya. Dan di Amerika Serikat lebih dari separuh populasi lanjut usia itu memiliki 3 atau lebih penyakit yang kronis. Keberadaan kondisi kronis yang banyak atau multiple itu menimbulkan tantangan ya bagi lansianya, bagi keluarga, juga bagi kita sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi lansia dengan kondisi kronis yang multiple itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami kematian, penurunan fungsi, penurunan kualitas hidup, serta membutuhkan perawatan jangka panjang. Ya. Kalau mau cerita kalian keluar saja. Yang rasanya harus bercerita di situ keluar saja. Hah? Kok masih mau cerita? Jadi kenapa kok cerita? Gak ada. Nanya. Mau nanya apa? Mau nanya apa kamu? Gak ada. Tapi mau nanya. Gak jadi. Kenapa mau nanya tadi? Gak tahu. Udah Bapak bilang mau dimulai kuliahnya. Tahu. Terus kenapa mau nanya? Gak sadar? Hah? Tenaga kesehatan yang merawat lansia dengan kondisi kronis yang multiple seringkali menghadapi kurangnya bukti-bukti ilmiah ya sebagai dasar prakteknya ya. Dan kerap diminta untuk mengikuti pedoman penyakit spesifik yang bisa saja saling bertentangan atau menimbulkan interaksi ya. Oleh karena itu pemberian pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien dan keluarga itu merupakan keterampilan yang esensial dalam kedokteran geriatri ya. Jadi kalau kita nanti mengobati pasien lansia, kita ikuti pedoman penyakit bisa jadi nggak cocok gitu. Karena biasanya pada lansia penyakit yang dideritanya itu sudah lebih dari 1, udah multiple dia gitu ya. Nah, jadi bab ini kita akan melihat juga secara epidemiologi dan dampak dari kondisi kronis yang multiple bagi individu, tenaga kesehatan maupun bagi masyarakat ya. Nah, selain itu dibahas pula tantangan umum apa yang kita dapati dalam merawat pasien dengan kelainan kronis yang multiple ya. Bukti mengenai intervensi yang berfokus pada lansia dan dengan kondisi kronis multiple juga akan ditinjau secara singkat ya. Sebagian besar bab dalam buku ini berfokus pada sistem organ dan penyakit yang spesifik. Fokus pengantar mengenai kondisi kronis multiple ini memberikan konteks penting yang perlu dipertimbangkan dalam membaca bab-bab berikutnya ya. Jadi ini bahannya dari buku textbook geriatri ya. Kalau mau nanti saya kirim ke grup kita, silakan di-download ya. Nah, salah satu tantangan dalam membahas kondisi kronis yang multiple adalah kurangnya konsensus mengenai terminologi dan definisi. Ada 2 istilah yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah multiple chronic conditions dan satu lagi adalah multimorbidity ya. Komorbiditas atau comorbidity itu sering digunakan secara sinonim, tetapi sebenarnya merujuk pada keberadaan penyakit kedua yang dikaitkan dengan suatu penyakit pertama. Jadi ada hubungan antara penyakit pertama dan kedua. Contoh, seorang klinisi yang fokus menangani hipertensi mungkin mempertimbangkan penyakit ginjal kronis sebagai komorbid ketika kita harus memilih terapi yang sesuai ya. Pada lansia dengan kondisi kronis yang multiple,
pendekatan yang berpusat pada penyakit sebagai indeks menjadi terfragmentasi dan tidak relevan karena seringkali tidak ada satu penyakit sentral yang dominan bagi pasien. Dalam konteks ini istilah yang digunakan adalah multiple chronic conditions, ya. Jadi kondisi kronis yang multiple. Memiliki lebih dari satu penyakit kronis itu merupakan kondisi yang paling umum. Lebih dari 63% orang Amerika berusia di atas 65 memiliki setidaknya 2 penyakit kronis, ya. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama dalam memberikan perawatan kepada lansia dengan kondisi kronis yang multiple adalah bagaimana kita menyesuaikan tata laksana klinis dengan pedoman praktek dan rekomendasi spesifik untuk masing-masing penyakit, ya. Mengingat meningkatnya kemungkinan polifarmasi. Jadi terpaksa menggunakan banyak sekali obat dan akan meningkatkan beban terapi, ya. Oleh karena itu, fokus pada tujuan dan prioritas lansia terhadap kesehatan mereka. Apa yang paling penting bagi pasien itu yang kita pikirkan, ya. Merupakan kunci dalam memberikan perawatan pada konteks kondisi kronis yang multiple. Jadi nggak sama kita menangani pasien yang masih muda dengan pasien-pasien geriatri. Itulah tujuan kita belajar tentang geriatri ini, ya. Dalam bentuk paling sederhana, kondisi kronis multiple itu berarti memiliki lebih dari satu penyakit kronis. Betul, ya. Suatu penyakit kronis meskipun definisinya bervariasi, menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) itu didefinisikan sebagai kondisi yang berlangsung setidaknya 1 tahun dan memerlukan perhatian medis yang berkelanjutan dan atau membatasi aktivitas kehidupan sehari-hari dari pasien tersebut, ya. Namun sekedar menghitung jumlah penyakit kronis tidak cukup karena tidak semua penyakit kronis atau kombinasi penyakit kronis itu memiliki dampak yang sama terhadap pasien, terhadap penyakit lain, maupun terhadap luaran atau outcome seperti fungsi dan kualitas hidup dari pasien, ya. Pendekatan terhadap 2 kondisi yang berbeda, ya, contohnya osteoartritis dan hipotiroidisme, berbeda dengan pendekatan terhadap 2 kondisi seperti gagal jantung kongestif dan penyakit ginjal kronis, di mana tata laksana satu kondisi sangat terkait erat dengan kondisi lainnya. Oleh karena itu, menentukan penyakit kronis mana yang kita hitung dalam definisi multimorbiditas merupakan area yang masih menimbulkan perdebatan, ya. Dalam bab ini digunakan definisi dari National Quality Forum yang menyatakan individu dengan kondisi kronis multiple didefinisikan sebagai memiliki 2 atau lebih kondisi kronis yang terjadi bersamaan yang secara kolektif berdampak buruk terhadap status kesehatan, fungsi atau kualitas hidup serta memerlukan tata laksana kesehatan yang kompleks, pengambilan keputusan atau koordinasi. Karena adanya variabilitas dalam definisi kondisi kronis multiple, statistik mengenai kondisi ini dapat berbeda secara signifikan tergantung pada penyakit yang dimasukkan dalam definisi, ya. Definisi tersebut dapat mencakup hanya beberapa penyakit kronis yang umum, puluhan kondisi fisik atau kondisi kesehatan mental maupun fisik yang berlangsung lebih dari 1 tahun dan memerlukan perhatian medis berkelanjutan atau membatasi aktivitas kehidupan sehari-hari. Estimasi terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 42% orang dewasa Amerika memiliki setidaknya 2 penyakit kronis dan hingga 12% memiliki 5 atau lebih penyakit kronis bila mencakup kondisi fisik maupun mental. Sampai 50% orang Amerika usia 45 sampai 65 tahun itu memiliki kondisi kronis multiple. Lebih dari 80% orang Amerika usia di atas 65 tahun memiliki kondisi kronis multiple. Prevalensi tertinggi pada dewasa kulit putih non-Hispanik yaitu 31%.
Prevalensi terendah pada dewasa Hispanik 18% dan dewasa Asia non-Hispanik 16% bila mempertimbangkan 10 kondisi fisik umum, ya. Pria dan wanita usia di atas 65 tahun itu memiliki prevalensi setara untuk kondisi kronis yang multiple. Berdasarkan status asuransi, ya, mereka hitung ini dari asuransi Medicare. Lansia dengan Medicare ditambah Medicaid memiliki prevalensi tertingginya 77%. Lansia dengan Medicare Fee for Service memiliki prevalensi terendah 59%. 63% pemegang Medicare Advantage maupun asuransi swasta memiliki kondisi kronis yang multiple. Angka serupa atau lebih tinggi kemungkinan terdapat pada kelompok tanpa asuransi, ya. Nah, kondisi kronis yang paling sering dijumpai di Amerika Serikat adalah hipertensi. 27% orang dewasa berusia di atas sama dengan 18 tahun pada tahun 2014, ya. Bayangkan itu, masih muda tapi udah hipertensi. Lalu mengalami hiperkolesterolemia 22% dan gangguan suasana hati 12%. Jadi gangguan suasana hati itu nggak main-main, ya. Jadi kalau kita udah rasa ada gangguan suasana hati, belajarlah biar nggak terganggu suasana hatinya, ya. Saat ini penyakit kronis yang paling sering berasosiasi dengan kondisi kronis kedua adalah penyakit ginjal kronis, ya. Dengan 81% pasien penyakit ginjal kronis yang menggunakan Medicare memiliki setidaknya satu kondisi kronis lain, biasanya diabetes mellitus ataupun gagal jantung kongestif, ya. Tren prevalensi dari 2008 sampai 2014 pada pria, peningkatan tertinggi terjadi pada prevalensi hipertensi yaitu meningkat 2,5%. Pada wanita, peningkatan tertinggi terjadi pada prevalensi gangguan kesehatan mental. Nah, khususnya gangguan kecemasan 4%. Ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan depresi? Studi yang memasukkan kesehatan mental dalam definisi kondisi kronis menunjukkan adanya korelasi positif antara jumlah kondisi kronis dengan timbulnya depresi. 14% pada usia 50 sampai 74 tahun dengan satu kondisi kronis fisik. 21% pada individu dengan dua kondisi kronis. 30% pada individu dengan 3 kondisi kronis, 37% pada individu dengan 4 kondisi kronis, ya. Nah, posisi gangguan mental dalam epidemiologi pada tahun 2014, gangguan suasana hati atau mood disorders dan gangguan kecemasan atau anxiety disorders masing-masing menempati urutan ketiga dan kelima sebagai kondisi kronis paling prevalen pada orang dewasa di Amerika Serikat, ya. Nah, itu sebabnya penggunaan obat penenang, ya, bahkan penggunaan zat terlarang itu menjadi sangat sulit, ya, menjadi tantangan karena mereka merasa nggak ada solusi lain, ya, kecuali pakai zat-zat tersebut, ya. Nah, ini dia gambarannya, begitu banyaknya angka manusia, ya, yang kemudian akan mengalami kondisi-kondisi kronis yang multiple, ya. Ini ada kanker, gangguan ginjal, COPD, depresi, diabetes, gagal jantung. Itu angka-angka yang cukup tinggi dialami penduduk dunia, ya. Sekelas Amerika aja mengalami seperti itu, apalagi kondisi di negara-negara yang taraf ekonomi, taraf teknologinya tidak setinggi mereka, ya. Nah, peran status sosioekonomi dalam prevalensi kondisi kronis multiple kita lihat. Di Amerika Serikat, populasi pedesaan memiliki prevalensi kondisi kronis multiple yang lebih tinggi dibandingkan populasi perkotaan, ya. 35% berbanding dengan 26%. Status sosioekonomi juga terbukti mempengaruhi prevalensi multimorbiditas kronis di negara yang berpenghasilan tinggi. Sebuah studi tahun 2012 menemukan bahwa rata-rata populasi yang tinggal di wilayah termiskin di Skotlandia mengalami awal onset multimorbiditas itu 10 sampai 15 tahun lebih dini dibandingkan dengan rekan mereka yang tinggal di lingkungan yang paling makmur. Perbedaan prevalensi kondisi kronis multiple berdasarkan status sosioekonomi mulai tampak sejak dekade kedua kehidupan
dan kemudian menghilang pada dekade ke-8. Kemungkinan akibat bias kelangsungan hidup atau survival bias. Ya, jadi kalau dia udah umur 80-an tahun, ya bagaimanapun kondisi sosial ekonominya dia udah nggak mikir lagi, ya. Nah, semua kelompok sosioekonomi itu menunjukkan peningkatan tajam prevalensi kondisi yang kronis multiple pada usia 50 tahun, ya. Studi tersebut juga menemukan bahwa status sosioekonomi rendah secara khusus berkaitan dengan keberadaan gangguan kesehatan mental yang terjadi bersamaan dengan kondisi kronis multiple, ya. Tapi bisa kita pikirkan secara logika, kemungkinan orang yang status sosioekonominya tinggi tidak mengalami kesehatan mental sebenarnya karena dia bisa sesuka hatinya pakai uangnya. Tapi kalau dia udah status sosioekonominya rendah, dia nggak tahu mau buat apa, sehingga muncul gambaran kesehatan mentalnya, ya. Namun secara global hanya terdapat korelasi lemah, ya, antara status sosioekonomi dan prevalensi kondisi kronis multiple. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan pola perilaku yang berisiko. Di negara berpenghasilan tinggi, ini ya tadi ya jawabannya, perilaku berisiko seperti merokok, fisik yang tidak aktif, konsumsi alkohol, pola makan tidak sehat, artinya pola makan yang enak kali makanannya karena banyak uang dia, lebih umum pada individu dengan status sosioekonomi rendah. Sebaliknya di negara berpenghasilan rendah dan menengah, perilaku berisiko tersebut lebih sering ditemukan pada individu dengan status sosioekonomi yang tinggi, gitu ya. Dampak kondisi kronis multiple terhadap lansia, keluarga atau teman, komunitas kesehatan dan masyarakat itu sangat luas. Dampak tersebut mencakup penggunaan layanan kesehatan, komplikasi akibat perawatan kesehatan, serta luaran fungsional dan kualitas hidup yang relevan dengan kehidupan sehari-hari lansia dan orang-orang di sekitarnya. Pasien dengan kondisi kronis multiple itu membutuhkan lebih banyak sumber daya kesehatan. Di Amerika Serikat, individu dengan lebih sama dengan 3 kondisi kronis itu mencakup 28% populasi, tetapi menyumbang 67% dari total pengeluaran kesehatan. Semakin banyak kondisi kronis yang dialami pasien, semakin besar pula pengeluaran kesehatan yang ditimbulkan. Tahun 2005, penerima Medicare tanpa kondisi kronis biayanya $3.000. Kalau 2 kondisi kronis, $16.400 Amerika. Kalau lebih sama dengan 3 kondisi kronis, biayanya $35.700 ya. Pasien dengan lebih sama dengan 3 kondisi kronis itu menghabiskan 6,6 kali lebih banyak untuk obat dibandingkan mereka tanpa kondisi kronis, dan 2,1 kali lebih banyak dibandingkan mereka dengan 1 sampai 2 kondisi kronis. Jadi bayangkan dia jadi meningkat 3 kali lipat, ya. Mereka juga lebih sering menggunakan layanan kesehatan dengan kunjungan ke dokter umum maupun spesialis 2 sampai 5 kali lebih sering dibandingkan individu tanpa kondisi kronis, ya. Lansia dengan lebih sama dengan 3 kondisi kronis memiliki 14,6 kali lebih banyak rawat inap dan menghabiskan 25 kali lebih banyak malam di rumah sakit dibandingkan mereka tanpa kondisi kronis. Jadi bayangkanlah betapa merepotkannya kehidupan. Lansia dengan lebih sama dengan 4 kondisi kronis, resikonya 90 kali lebih tinggi untuk mengalami opname dibandingkan mereka tanpa kondisi kronis. Lansia dengan kondisi kronis multiple cenderung mengalami kualitas perawatan yang lebih rendah. Ya, mereka lebih rentan terhadap efek samping obat, termasuk interaksi obat-obat, serta kesulitan berpartisipasi dalam perawatan karena kompleksitas kondisi kesehatan. Kombinasi penyakit tertentu mempengaruhi kualitas perawatan. Yang pertama, pasien dengan psikosis, gangguan jiwa, ditambah artritis, lebih jarang menerima terapi artritis dibandingkan pasien dengan artritis saja karena ada psikosisnya. Sebaliknya, lansia lebih mungkin menerima terapi gangguan psikiatri bila memiliki kondisi kronis somatik bersamaan, seperti contohnya diabetes, ya.
Lansia dengan kondisi kronis multiple itu melaporkan kualitas hidupnya lebih rendah dan disabilitas fungsionalnya lebih besar dibandingkan rekan mereka. Beberapa kondisi memiliki dampak lebih besar terhadap kualitas hidup dan disabilitas dibandingkan kondisi lainnya. Mereka membutuhkan lebih banyak bantuan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan mengalami lebih banyak keterbatasan dalam aspek sosial, rumah tangga, pekerjaan, fisik, dan kognitif. Keterbatasan ini meningkat seiring bertambahnya jumlah kondisi kronis. Lansia khususnya mengalami keterbatasan lebih besar dalam aktivitas setiap hari dan fungsi kognitifnya dibandingkan orang dewasa yang lebih muda dengan jumlah kronis yang sama. Karena lebih banyak lagi isi memori orang tua, ya kan? Makanya Bapak buat di sini gambar otak biar tahu kita. Isi kepala lansia itu isi kepalanya banyak kali. Saking banyak isi kepalanya makanya banyak penyakitnya, ya. Dampak kondisi kronis terhadap kualitas hidup dan disabilitas. Dalam sebuah studi potong lintang tahun 2014, ya. Pada orang dewasa Spanyol berusia lebih dari 50 tahun dengan 10 kondisi kronis yang umum, ditemukan bahwa depresi, gangguan kecemasan, dan stroke itu memiliki dampak terbesar terhadap skor kualitas hidup dan disabilitas. Sebaliknya, hipertensi memiliki dampak paling kecil terhadap kedua skor tersebut, sebagaimana diukur dengan World Health Organization Quality of Life Instrument dan Disability Assessment Schedule. Secara umum, peningkatan jumlah kondisi kronis itu berkorelasi dengan penurunan kualitas hidup dan peningkatan skor disabilitas pada kedua jenis kelamin. Namun wanita cenderung melaporkan kualitas hidup dan skor disabilitas yang lebih buruk dibandingkan pria untuk jumlah kondisi kronis yang sama, ya. Jadi laki-laki lebih banyak dia punya pelarian. Kalau perempuan dia nggak punya pelarian, sehingga yang dia lakukan adalah mengeluarkan keluhannya. Kalau laki-laki, tengok aja, perhatikan aja gaya hidup laki-laki. Kalau dia senang kumpul-kumpul, dia kumpul-kumpul sama kawannya, sehingga lupa rasa sakitnya, ya. Contoh, wanita dengan dua kondisi kronis memiliki skor disabilitas rata-rata 9,9, ya. Langsung merasa nggak mampu nih kalau perempuan, kalau udah ada dua kondisi kronis. Sedangkan pria, samanya kondisi kronisnya, skor disabilitasnya cuma 7,3, ya. Nah, variasi dampak berdasarkan jenis kelamin. Wanita melaporkan hasil disabilitas lebih buruk untuk gangguan kecemasan dan angina atau nyeri dada dibandingkan pria. Sedangkan pria melaporkan hasil disabilitas lebih buruk untuk edentulisme, giginya ompong, ya, dan asma dibandingkan wanita. Oke. Kondisi kronis tumpang tindih, ya. Tidak semua kondisi kronis yang terjadi bersamaan itu memperburuk kualitas hidup dibandingkan hanya memiliki satu kondisi kronis. Contoh, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK atau COPD, dan asma itu memiliki gejala yang tumpang tindih, sehingga tidak terbukti memperburuk kualitas hidup pada pasien dengan kedua kondisi dibandingkan dengan pasien dengan salah satunya saja, ya. Tantangan klinis pada pasien dengan kondisi kronis multiple terdapat berbagai tantangan bagi pasien, keluarga, klinisi, dan masyarakat akibat kondisi kronis yang multiple ini. Pada bagian ini dibahas beberapa tantangan yang paling sering ditemui dalam praktik klinis, ya. Nah, bagaimana dengan pedoman praktik klinis? Banyak individu dengan kondisi klinis multiple menerima perawatan yang berfokus pada penyakit. Ini dia masalahnya, ya. Jadi kalau kita obati pasien geriatri, fokus kita nggak boleh hanya sama penyakitnya. Fokusnya harus kepada pasien, ya. Di mana memang selama ini pedoman praktik klinis itu berorientasi pada penyakit spesifik. Jadi dia bilang pedoman penyakit gula, pedoman penyakit hipertensi, dia berpedoman pada penyakitnya. Sedangkan kalau kita menghadapi lansia, pusatnya itu harus kepada pasiennya, bukan kepada jenis penyakit, gitu, ya. Pedoman praktik klinis yang berfokus pada satu penyakit seringkali diterapkan pada pasien dengan kondisi kronis multiple, meskipun terhadap keterbatasan dalam penerapannya pada populasi ini, ya. Sebuah studi yang menggambarkan regimen terapi berdasarkan penerapan pedoman praktik klinis pada seorang wanita lanjut usia dengan 5 kondisi kronis. Lihat, ya, dia ada 5.
PPOK iya, hipertensi iya, sakit gula iya, artritis iya, hipertensi satu lagi. Apa hasilnya? Kalau diikuti pedoman praktik klinis didapatkanlah 12 obat yang harus dia kondisi dengan jumlah dosisnya 19 dosis per hari. Bayangkanlah gimana rasanya dia harus menelan segitu banyak obat. Kalau kita mengobati pasiennya berdasarkan pedoman praktik klinis pada jenis penyakit, ya. Itulah yang mencerminkan tingkat kompleksitas regimen pengobatan yang sangat tinggi. Ya. Banyak pedoman klinis yang berfokus pada satu penyakit hanya membahas pasien dengan kondisi kronis multiple secara terbatas dan seringkali gagal memasukkan aspek berpusat pada pasien seperti bagaimana mengintegrasikan preferensi pasien ke dalam tata laksana, ya. Nah, penerapan pedoman tersebut pada lansia dengan kondisi kronis multiple ini memerlukan interpretasi klinisi. Oleh karena itu, diperlukan saran mengenai bagaimana menafsirkan bukti dalam konteks kondisi kronis multiple serta bagaimana mengintegrasikan rekomendasi berbasis pedoman ke dalam suatu rencana perawatan yang komprehensif, ya. Nah, ini contoh penata laksanaan klinis multiple. Jam 7 udah dapat dia obat, ya kan? Jam 8 pagi minum obat lagi. Jam 12 lagi pakai lagi obat. Jam 5 dia makan. Jam 7 malam dia pakai obat lagi. Ada obat yang dihirup, ada obat dimakan. Lalu jam 11 malam pun dia mendapat lagi obat yang dihirupkan. Jadi lansia ketika kita kasih dengan pengobatan seperti ini ya pasti stres sendiri dia. Rasanya hidupnya membosankan dan begitu berat, ya. Makanya kita harus melihat nanti, jangan hanya melihat kepada penyakitnya, tapi lihatlah kepada pasiennya secara holistik, ya. Polifarmasi, obat potensial tidak tepat dan juga terjadi deprescribing, ya. Sebagaimana diharapkan, memiliki kondisi kronis multiple merupakan faktor risiko kuat untuk terjadinya polifarmasi. Sekitar 50% individu berusia lebih sama dengan 65 tahun itu akan mengonsumsi lebih dari 5 obat rutin, dan sampai 91% penghuni fasilitas perawatan jangka panjang menggunakan 5 atau lebih obat rutin, ya. Jadi siapa yang punya kakek nenek, coba pikirkan berapa banyak orang itu pakai obat, ya. Kalau mama bapak orang tua sekarang umurnya 70, tahun ini 71. Ya, jadi nggak ada obat yang dia konsumsi, nggak ada. Kadang kalau dibilangnya sakit ini ya ku jawab aja itu karena kecapean. Pasti mama di situ banyak jongkok-jongkok lah, inilah, ya. Kasih aja obat yang aman, ya. Misalnya kalau dia tidak terlalu dalam sendinya, kasih aja yang topikal, Voltaren, kasih salep gitu, atau kasih hanya seperti counter pain untuk nyeri-nyeri otot gitu, ya. Jadi bisa dibilang minum obat itu nggak sering gitu, ya. Padahal kita tahu obat gitu. Dan dari situlah kita paham nggak semuanya itu bisa diselesaikan dengan obat. Karena obat itu sendiri pun nanti pasti akan tergantung dengan kondisi ginjal. Kalau udah tua pasti nggak sama lagi dengan yang masih muda, ya. Nah, kita lihat dampak negatif polifarmasi, ya. Mengonsumsi lebih dari 4 obat dikaitkan dengan peningkatan risiko jatuh yang menyebabkan cedera. Bisa, ya. Jadi kalau ada orang tua tanya, ada berapa obat yang dia minum? Kalau udah sampai 4 obat yang dia konsumsi, dia pasti udah meningkat risiko jatuhnya, ya. Risiko jatuh meningkat seiring dengan setiap tambahan obat, terlepas dari jenis obat yang digunakan, mau apapun itu, gitu, ya. Polifarmasi dapat sesuai pada sebagian pasien disebut evidence based polifarmasi. Namun, meskipun obat direkomendasikan untuk kondisi spesifik berdasarkan pedoman, tidak selalu efektif atau aman kalau pasiennya dengan kondisi kronis yang multiple. Nah, kemudian ada obat potensial yang tidak tepat, ya. Banyak pasien dengan polifarmasi menggunakan obat yang berpotensi tidak tepat, yaitu obat yang risikonya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Misalnya obat berisiko tinggi atau tidak diperlukan. Nah, gitu, ya. Jadi jangan cepat-cepat kalau sakit orang tuanya langsung kasih obat, langsung
boleh bawa berobat, tapi tengok juga kalau dokternya langsung kasih resep obat banyak-banyak, pikirkan dulu. Ya, ingat lagi nih polifarmasi ya. 20-79% lansia itu mengonsumsi setidaknya satu obat yang berpotensi tidak tepat. Contoh, misalnya dia sakit kepala, yang dalam pikiran lansianya kalau sakit kepala minum sementara kita tahu obat anti nyeri itu bisa memperburuk fungsi ginjal. Berarti kita tahu bahwa itu adalah suatu obat yang potensinya tidak tepat gitu ya. Sehingga meningkatkan risiko kejadian obat yang merugikan atau adverse drug events, bahkan meningkatkan kematian atau mortalitas. Nah, bagaimana kita menilai obat potensial tidak tepat? Ada Beers Criteria ya, diperbarui secara berkala oleh American Geriatric Society. Itu berisi daftar obat dengan risiko efek samping yang melebihi manfaat. Nanti boleh kita cari sama-sama Beers Criteria. Lalu ada STOPP, Screening Tool of Older People's Prescription, dan START atau Screening Tool to Alert to the Right Treatment. Itu memberikan standar yang jelas untuk membantu klinisi menghentikan obat beresiko dan memulai terapi alternatif. Oke, sampai situ ada mau bertanya? Cukup jelas? Bisa diikuti? Ya. Nanti dibaca-baca lagi. Ini rekamannya ini Bapak buat yang ini rekamannya, biar bisa sambil tidur-tidur kalian mendengarnya. Daripada mendengar yang lain kan, bagus kalian dengar ini aja. Rekaman yang lain kurang enak pasti karena nggak ada teksnya ya. Medication Appropriateness Index itu menggunakan 10 pertanyaan untuk menilai setiap obat ya, bergantung pada penilaian klinisi. Nah, nanti kita lihat yang mana itu Medication Appropriateness Index ya, di-download aja nanti. Nah, apa yang dimaksud dengan deprescribing? Deprescribing adalah proses menghentikan atau mengurangi obat. Ya. Pasien lebih mungkin mempertimbangkan penghentian obat atau pengurangan obat bila direkomendasikan oleh dokter, karena pasien itu percayanya pasti kepada dokter. Makanya dokter itu harus memikirkan untuk melakukan deprescribing. Kalau kita udah tahu polifarmasi itu punya risiko ya. Nah, ada beberapa alasan untuk mempertimbangkan deprescribing. Yang pertama, kalau tidak ada indikasi valid dalam riwayat medis pasien. Yang kedua, kalau terdapat terapi yang duplikatif, double. Misalnya penggunaan proton pump inhibitor dan H2 blocker secara bersamaan. Contohnya omeprazol kita kasih, ranitidin kita kasih juga ya. Itu sama-sama efeknya untuk menurunkan asam lambung sekalipun berbeda tempat lokasi reseptornya ya. Kemudian kalau kita perlu menyesuaikan dosis kalau pasien lansianya mengalami gangguan pada hati atau ginjal. Kemudian kita pertimbangkan interaksi obat-obat, interaksi obat dengan makanan atau obat dengan penyakitnya ya. Kemudian tidak ada waktu yang cukup untuk memperoleh manfaatnya. Kemudian efek terapinya rendah. Kemudian terjadi kejadian obat yang merugikan. Kemudian harga obat ya. Kemudian pertimbangan klinis. Itu semua harus kita cari alasannya supaya kita bisa melakukan pengurangan dosis atau penghentian obat ya. Preferensi pasien dan keluarga serta tujuan terapi harus diperhatikan dalam pembelian obat untuk deprescribing. Setelah obat dipilih untuk deprescribing, perlu dibuat rencana untuk menurunkan dosis secara bertahap atau menghentikan obat serta memantau efek dari perubahan tersebut. Ya, jadi mungkin kita boleh nggak setuju kalau ada statement minum obat seumur hidup. Jangan terpaksa gitu loh. Itu harus karena memang pilihan gitu ya. Karena ketika kita memvonis obat seumur hidup, maka kita harus tahu kalau obat itu aja nggak apa-apa seumur hidup. Tapi kalau terjadi polifarmasi lebih dari 4 obat, ya dia udah risiko ya. Nah, pedoman dan algoritma untuk menghentikan obat tertentu misalnya proton pump inhibitor atau antihiperglikemik serta alat bantu pengambilan keputusan bersama tersedia melalui Canadian Deprescribing Network. Nanti silakan diklik www.deprescribing.org gitu ya.
Nah, adanya keterbatasan bukti ya. Lansia dengan kondisi kronis multiple seringkali dikecualikan dari uji klinis yang berfokus pada satu penyakit. Karena dia lansia, jarang gitu loh lansia itu kita masukkan dalam penelitian. Jadi dari penelitian aja udah langsung kita singkirkan. Usia di atas 65 jangan ikut dalam penelitian ini. Sehingga sering kita kekurangan bukti ya. Nah, rata-rata peserta uji klinis itu memiliki setengah jumlah kondisi kronis dibandingkan pasien di layanan primer. Kekurangan bukti mengenai tata laksana lansia dengan kondisi kronis yang multiple dapat menjadi tantangan bagi klinisi yang terpaksa, ingat ya, terpaksa membuat asumsi tentang bagaimana kondisi dan terapi lain saling berinteraksi ya. Kemudian ada tantangan dalam rekrutmen dan retensi. Kalau kita sertakan dalam penelitian, merekrut lansia dengan kondisi kronis multiple dalam jumlah besar itu sulit dilakukan karena kriteria eksklusi dan protokol penelitian yang ketat. Bahkan setelah direkrut, retensi peserta juga memerlukan protokol dan sumber daya khusus untuk memaksimalkan partisipasi lansia. Misalnya dimintanya, ya udah mau aku dokter masuk penelitian tapi antar jemput katanya. Udah pening kita mikirkannya. Gimana masih antar jemputnya ya? Pampersnya lagi apa semua segala macam ya, repot dah. Kekhawatiran mengenai data yang hilang itu bisa saja diatasi dengan perhatian proaktif terhadap retensi dan pendekatan analitik sebagaimana dianjurkan dalam program NIH Inclusion Across the Lifespan ya. Heterogenitas kondisi kronis multiple itu menyulitkan pembentukan populasi pembanding dalam uji klinis. Tetapi analisis berbasis prediksi resiko multivariat dapat menjadi solusi untuk menghindari tantangan analisis subkelompok. Ini udah bicara tentang statistik ya. Jadi bagaimana ilmu statistik itu bisa memberikan prediksi ya. Nah, pendekatan inovatif yang menimbang keseimbangan manfaat dan risiko pada berbagai dimensi heterogenitas dapat membantu menyintesis bukti sehingga data yang ada tetap dapat digunakan untuk merawat lansia dengan kondisi kronis yang multiple. Nah, ini kita lihat bagaimana kita menafsirkan bukti-bukti jurnal-jurnal itu ya. Panel ahli American Geriatric Society mengenai perawatan lansia dengan multimorbiditas mengusulkan sejumlah pertanyaan untuk membantu klinisi menafsirkan literatur. Yang pertama, apakah lansia dengan kondisi kronis multiple diikut sertakan dalam uji klinis? Dan apakah kondisi tertentu memodifikasi efek terapi? Misalnya, penyakit ginjal kronis membuat terapi kurang efektif atau meningkatkan efek samping. Kemudian pertimbangkan kekuatan dan kualitas bukti serta apakah luaran yang diteliti itu relevan bagi lansia dengan kondisi kronis yang multiple ya. Jadi apa yang diharapkan harus dilihat juga. Banyak uji klinis menggunakan marker penyakit, misalnya kadar LDL. Kalau udah mulai bosan kalian tanya aku, jangan kalian tanya sebelah kalian. Kalau udah mulai bosan, tanya aku. Coba, kan kau tanya sebelahmu tadi kan? Apa kau tanya sebelahmu tadi? Tanya bapak dulu coba. Apa ditanya tadi? Coba sama bapak tanya. Biar gak bosan aku. Tapi kalau kau tanya sebelahmu aku yang bingung. Aku yang bicara di sini, kau bertanya di situ. Hah? Ngerti kan? Tahu perasaanku kan? Kalian punya perasaan? Oke. Pertimbangkan kekuatan dan kualitas buktinya serta apakah luaran yang diteliti relevan bagi lansia dengan kondisi kronis multiple ya. Banyak uji klinis tadi menggunakan marker penyakit. Oke, yang mungkin kurang penting bagi lansia dibandingkan luaran klinis yang nyata, misalnya stroke. Yang dia perlukan adalah rawat inap. Kemudian dia mengalami keterbatasan jarak berjalan akibat sesak napas gitu. Harapan dia nggak sesak lagi supaya bisa berjalan jauh. Ya nggak mungkin gitu ya. Kemudian timbanglah manfaat dan risiko. Apakah efek terapi benar-benar ada? Apakah efek sampingnya sudah kita eksplorasi dan dilaporkan dengan baik? Serta bagaimana terapi itu berinteraksi dengan pengobatan lain ya. Pertimbangkan juga biaya finansial.
kompleksitas terapi karena berhubungan dengan kepatuhan pasien, ya. Lalu kita lihat bagaimana konsepnya dalam memberikan interpretasi terhadap bukti yang kita terima, ya. Yang pertama ada namanya absolute risk reduction atau ARR. Perbedaan risiko antara kelompok kontrol dan kelompok terapi, ya. Kemudian ada relative risk reduction atau RRR dibagi ARR dibagi dengan risiko dasar, ya. Contoh, risiko kejadian buruknya 2% pada kelompok placebo dan 1% pada kelompok terapi. Maka ARR-nya adalah 1% dan RRR-nya ada 50% atau relative risk reduction-nya, ya. Nah, ini penghitungan secara statistik, ya. Kehadiran kondisi kronis multiple itu dapat memengaruhi risiko dasar sehingga mengubah besaran RRR dan menyulitkan interpretasi. Fokus pada ARR lebih membantu agar interpretasi tidak berlebihan. Kemudian kita lihat time to benefit, waktu yang diperlukan untuk mencapai perubahan klinis bermakna dari terapi yang kita berikan, ya. Lalu kita pertimbangkan time to harm, waktu yang diperlukan untuk munculnya efek samping, ya. Jadi dalam penelitian itu harus kita lihat time to harmnya berapa lama nih. Kalau udah lama banget dipakai juga nggak ada efek samping, berarti bagus gitu, ya. Konsep ini penting bagi lansia dengan harapan hidup terbatas. Jika time to benefit suatu terapi adalah 5 tahun, tetapi pasien diperkirakan tidak akan hidup selama 5 tahun, maka terapi tersebut tidak bermanfaat untuk diberikan. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah melakukan koordinasi dalam perawatan, ya. Jangan aku dengar suara kalian. Gak enak aku dengar suara kalian karena aku tidak tahu apa yang kalian bilang. Kalau ada mau bicara, angkat tangan. Kalau ada udah bosan di sini, tinggalkan kelasnya, tekanlah absennya. Nanti udah ada rekaman ini ku buat, ku taruh pun ke YouTube. Kalau kalian dengarkan rekaman di YouTube, malah lebih senang aku sebenarnya, karena dapat duit aku, ya kan? Kalau di sini kalian paksa dengar aku, kalian pun tak enak. Awak pun tak enak. Kalau bapak di sini, kenapa harus di sini ku buat? Karena nanti kalau nggak datang aku ke kampus, nggak dapat gaji aku, cocok. Paham? Jadi supaya sama-sama enak kita. Kalau udah rasa pening kali kepala kalian, nggak bisa kalian dengar aku di sini, karena di luar sana pikiran kalian, tinggalkanlah kelas ini. Nanti tinggal masuk ke YouTubeku, dengarkan YouTubeku dengan senang hati. 100 kali kalian ulang YouTubeku itu 100 kali aku dapat duit. Hah? Mau yang mana? Bisakah tidak bersuara? Oh bisa. Nanti bersuara lagi. Hah? Ada mau bertanya? Enggak ada. Karena enggak bisa kujanjikan pelajaran ini enak. Pelajaran ini memang tidak enak. Kenapa? Karena memang berat ini. Geriatri itu kasus berat. Gak seenak kita belajar sakit gula. Ya sakit gula aja yang dibahas. Gak bisa. Geriatri itu sangat holistik yang mau diobati. Makanya kalau kita di penyakit dalam itu udah subspesialis. Jadi kita udah nanti mana tahu kalian ada jadi penyakit dalam, siapa mau sekolah geriatri, sekolah lagi. Jadi konsultan geriatri dia. Karena harus mendalami. Ya ini jelimetnya, memang jelimet gitu. Ya, tapi kita boleh senang. Kenapa boleh senang? Karena pasiennya pasti banyak. Kalau kita lihat dari pelajaran kita sebelumnya, ternyata angka harapan hidup manusia itu bertambah. Malah nanti akan lebih berkurang orang-orang muda. Karena jumlah anak sekarang pasti akan berkurang. Gak kayak orang dulu. Orang dulu maunya pasti banyak anak. Tapi kalau nanti di masa kalian ini nanti, ya bukan ku bilang kalian jangan spesialis anak kan gitu kan. Tapi artinya nanti pasien yang banyak itu pasti orang tua. Bahkan mungkin kami pun yang menjadi dosen kalian pun akan menjadi pasien kalian nanti suatu hari. Udah tua Pak Joseph ini, kita obati lah ya kan. Berapa umur kalian sekarang? 22? 23. Jadi kalau tamat kalian misalnya, berapa tahun lagi kalian tamat? Koas 2 tahun ya? Berarti kira-kira ini udah habis ini kan? Semester ini habis kan? Berarti 25. Anggaplah langsung lulus kalian UKM PPD.
Oh, senang kali. Masuklah kalian langsung spesial. Kalau spesialis nggak stres lagi kalian mikirin sekarang. Karena yang penting ada uang. Spesialis itu sekarang udah bisa di rumah sakit yang swasta. Jadi nggak usah stres kalian kayak mana nanti. Dari sekarang persiapkanlah ilmu kalian mana kalian mau. Karena nanti setelah tamat mau kemana pun kalian masuk, tinggal masuk. Yang penting duit, bener loh. Itu Royal Prima udah berapa spesialis dia buka itu? Paru udah buka kan? Radiologi mata dia udah buka tuh. Objin udah buka. Siapkan aja uang kalian, siapkan ilmu kalian. Kalau udah masuk, wah udah enak lah. Berarti nanti kira-kira kalau penyakit dalam sekarang 4 tahun setengah, 25 tadi ya, tambah umur 30 kalian. 30 tahun, aku sekarang 44 ya kan. 20 tahun lagi kan udah masuk lansia aku kan. Nah udah. Yang penyakit dalam ya ingatlah yang kuajarkan ini. Oh, dibilang Pak Joseph kalau nengok lansia udah stres semua itu, gitulah. Jadi kalau datang berobat, kalian dengarkanlah keluhanku. Iya gini nak, sebenarnya, nah, gitu ya. Kalau obat udah tahunya aku bilang. Oke, kita lanjut ya. Siapa sakit kepala keluar aja, biar jangan tambah sakit kepalanya ya. Lansia dengan kondisi kronis multiple umumnya berobat ke banyak klinisi. Jadi banyak dokter didatanginya ya. Dari berbagai spesialisasi sehingga memerlukan koordinasi perawatan ya. Jumlah dokter yang dikunjungi setiap tahun oleh penerima Medicare itu rata-rata berkisar 4 dokter bagi mereka dengan satu kondisi kronis sampai bisa 14 dokternya ya bagi mereka dengan 5 atau lebih kondisi kronis ya. Seiring bertambahnya jumlah dokter yang dikunjungi, kebutuhan koordinasi antar penyedia layanan kesehatan juga meningkat. Jadi harus koordinasi juga ya. Koordinasi perawatan sangat penting bagi lansia dengan kondisi kronis yang multiple. Perawatan yang terfragmentasi di antara banyak penyedia itu akan meningkatkan risiko dilakukannya tes dan prosedur yang tak perlu. Ini bisa menimbulkan bahaya bagi pasien serta menambah beban bagi pasien dan keluarga yang harus mengatur tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut. Jadi kalau pasien datang sama kita udah lansia, jangan takut-takuti dia. Kita tanya, Opung udah berobat ke dokter yang mana? Opung apa aja pemeriksaannya, Pung? Jadi kalau udah dilakukan pemeriksaan, misalnya udah CT scan dia, jangan lagi kita bilang, oh ya CT scan ulang aja, Pung. Jangan. Berarti dia akan kena resiko radiasi berlebihan jadinya. Karena memang sistem di kita itu belum online. Misalnya dia berobat ke dokter A, kita nggak tahu apa obat yang dikasih sama dokter A. Tapi kalau di luar negeri itu sudah online. Jadi dia boleh berobat ke dokter A, B, C, D, datanya bisa diupload gitu, bisa dia download. Oh, ibu udah dapat obat ini dari sana. Malah kita harus mempertimbangkan tadi melakukan apa? Deprescribing, menghentikan obat atau mengurangi dosis gitu. Itu buat nanti pertanyaan ya. Jadi salah satu mengobati kondisi kronis multiple pada lansia adalah deprescribing. Itu ilmunya. Ya. Cepat buat soalnya. Udah kalian buat belum? Ada 4 kali kuliah kan? Iya, biar cepat dimasukkan. Biar dari situ aja. Nah, fragmentasi ini mencerminkan sistem kesehatan yang awalnya dirancang untuk penyakit tunggal dan perawatan yang episodik, sehingga lambat untuk beradaptasi dengan kebutuhan lansia yang memiliki kondisi kronis multiple ya. Secara historis, dokter layanan primer ya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan perawatan lintas penyedia ya. Namun karena keterbatasan waktu dan beban administratif, koordinasi menyeluruh dengan semua spesialis yang terlibat seringkali sulit dilakukan ya. Untuk mengatasi kesenjangan ini, banyak institusi kesehatan kini mempekerjakan tenaga profesional khusus dalam peran koordinasi. Hanya untuk sebagai koordinator dia. Makanya kalau nggak salah itu yang mau dibuat dari DLP ya, dokter layanan primer ya. Nah, meskipun nama jabatan bervariasi, istilah yang umum digunakan adalah care manager atau case manager ya. Posisi ini biasanya diisi oleh tenaga dengan latar belakang keperawatan atau pekerjaan sosial ya.
care manager atau case manager. Care manager bertugas membantu kelompok lansia dengan kondisi kompleks, biasanya dengan kondisi kronis multiple, dalam hal koordinasi perawatan dan manajemen mandiri penyakit ya. Data mengenai efektivitas program ini masih beragam. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa program koordinasi perawatan dapat meningkatkan luaran klinis dan menurunkan biaya kesehatan ya. Jadi ini memang diperlukan ini. Apalagi kita di era BPJS, kita harus punya case manager ya. Tapi jangan dia basisnya adalah karena menurunkan biaya. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan layanan. Bagaimana meningkatkan layanan supaya outcome-nya pasiennya cepat sehat. Kalau pasiennya cepat sehat, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan kah, obat kah itu bisa ditekan gitu ya. Nah, peran caregiver dalam perawatan lansia dengan kondisi kronis multiple. Kita lihat, sebagian besar perawatan bagi lansia dengan kondisi kronis multiple itu diberikan oleh caregiver yang informal. Dalam konteks ini istilah caregiver merujuk pada anggota keluarga atau teman yang tidak dibayar dan membantu pasien dalam perawatan serta aktivitas sehari-hari. Sedangkan istilah care recipient merujuk pada individu dengan kondisi kronis multiple yang menerima perawatan ya. Selain membantu perawatan diri, dukungan emosional dan aktivitas rumah tangga, hampir separuh caregiver juga membantu dalam aktivitas kesehatan seperti mengordinasikan dan menghadiri kunjungan medis serta mengelola obat sama pasiennya. Berapa lah gaji caregiver cocok gini? 100. Aku pun mau lah jadi caregiver aja. Kerja kita cuma ngawan-ngawani orang sakit ini misalnya ya. Jadi kalau kita punya keluarga yang lansia, maka yang kita berikan adalah caregiver gitu. Hanya dengan kompleksnya caregiver ini ya kita lah mempertimbangkan berapa layaknya gajinya kan. Layak nggak digaji 5 juta? Aku pikir nggak layak karena dia harus memperhatikan semua pasiennya ya. Individu yang terutama membantu aktivitas kesehatan kadang tidak menganggap diri mereka sebagai caregiver. Nah, muncullah istilah care partners. Ini semakin digunakan untuk mengakui bahwa perawatan dapat bersifat dua arah atau bahwa care recipient masih dapat berperan aktif dalam perawatannya. Misalnya, pada pasangan suami istri, masing-masing dapat saling membantu dalam tugas yang berbeda. Masalahnya udah suami istri umur tua yang terjadi berantem tiap hari. Macam mana bisa menjadi caregiver? Itu sebabnya kalau udah antara suami istri nggak bisa sampai tua dia rukun, dia akan kehilangan fungsi care partners. Ya, jadi kita pun sebagai dokter harus support. Oh Pung, udahlah Pung, yang lalu biarlah kayak lagu itu kan, soba abu aja Pung gitu ya. Kalau mau repot silakan aja lah, tapi ngapain repot Pung gitu ya. Aduh. Merawat individu dengan kondisi kronis multiple itu dikaitkan dengan peningkatan beban caregiver dan penurunan kualitas hidup terkait kesehatan bagi caregiver ya. Namun keberadaan caregiver juga berhubungan dengan peningkatan kepatuhan minum obat ya, promosi perilaku hidup sehat serta penurunan penggunaan layanan gawat darurat bagi care recipient. Ya, jadi kalau caregivernya bagus, itu pasti pasiennya akan berkurang untuk kunjungan dia ke rumah sakit, apalagi ke UGD. Meskipun caregiver memiliki peran signifikan dalam perawatan lansia dengan kondisi kronis multiple, mereka tidak rutin diidentifikasi atau didukung dalam sistem pelayanan kesehatan yang biasanya hanya berfokus pada pasien atau care recipient. Nah, inilah pentingnya nanti kasih edukasi. Kalau datang pasien geriatri ke praktek kalian, ajari, jangan cuma kasih obat. Bilang, ini bab opung ini perlu yang memperhatikan dia senantiasa, ya. Kalau nggak ada istrinya, anaknya. Kalau nggak ada anaknya yang perhatikan, bayarlah caregiver, gitu bilang. Kalau dia mau orang tuanya sehat. Bukti dari studi nasional menunjukkan bahwa hampir separuh caregiver lansia tidak pernah ditanya dalam kunjungan kesehatan rutin apakah mereka membutuhkan bantuan dalam mengelola perawatan lansia. Bayangkan itu, ya.
Hal ini sebagian mungkin disebabkan oleh tenaga kesehatan, dokter dan perawat yang merasa tidak yakin bagaimana berinteraksi dengan caregiver. Tantangan lain adalah bagaimana menjalin kemitraan efektif dengan caregiver sambil tetap menghormati privasi dan otonomi pasien serta menyeimbangkan perbedaan prioritas dan tujuan perawatan antara care recipient dan caregiver, ya. Jadi Bapak baru sekali lah ini ada pernah. Jadi yang selalu menghubungi Bapak itu yang menjaga dia, perawat jomponya. Dok, ini sakit gini dok. Nanti saya transfer biayanya, oke bilang. Video call kan, nah gitu. Daripada dia harus pasiennya dibawa datang ke praktek kita, udah lebih repot. Nah kadang kalau udah diberikan seperti itu ya udah si pasien juga udah nyadar bahwa dia udah ditengok sama dokter gitu. Tapi kita berkomunikasi itu kepada caregivernya, ya. Nah meskipun bukti mengenai cara terbaik bekerja dengan caregiver dalam pelayanan kesehatan masih terbatas, National Academies of Sciences, Engineering and Medicine melalui laporan Families Caring for an Aging America mengajukan beberapa praktek terbaik antara lain. Nah, ini dia dianjurkan ini, ya. Yang pertama, identifikasi caregiver yang terlibat dalam perawatan lansia secara rutin. Nilai kebutuhan caregivernya secara sistematis. Dukung kebutuhan yang teridentifikasi melalui rujukan yang sesuai dan menghubungkan caregiver dengan layanan dalam sistem kesehatan maupun komunitas. Jadi si caregiver itu harus pegang HP atau WhatsApp yang dia bisa komunikasi dengan kita sebagai dokter, ya. Jadi bukan hanya keluarganya tapi si caregiver. Nah, bagaimana pendekatannya terhadap pasien dengan kondisi kronis multiple? Mengingat keterbatasan bukti terkait perawatan lansia dengan kondisi kronis multiple, banyak rekomendasi yang tersedia saat ini berasal dari pendapat ahli. American Geriatric Society membentuk 2 kelompok kerja untuk merumuskan 5 prinsip panduan dalam tata laksana kondisi kronis multiple serta sebuah kerangka dengan langkah aksi untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam keputusan klinis. Berikut adalah beberapa saran pendekatan klinis bagi lansia dengan kondisi kronis multiple berdasarkan langkah aksi yang diusulkan oleh American Geriatric Society. Yang pertama, fokus pada tujuan dan prioritas pasien, ya. Jadi fokusnya pada pasien, bukan pada penyakitnya aja. Lansia dengan kondisi kronis multiple sangat bervariasi dalam preferensi perawatan. Jadi dia yang mau, aku mau dirawat kayak mana dia yang tahu. Jadi tanya sama dia, ya. Kondisi medisnya dan juga konteks kehidupannya. Bagaimana kehidupan si lansia tadi, ya. Oleh karena itu menggali dan mengomunikasikan tujuan serta prioritas pasien dalam perawatan kesehatan merupakan hal yang sangat penting, ya. Nah, oleh sebab itu mungkin kita pasti perlu waktu di sini aja, perlu waktu anamnesisnya. Kita harus tanya gimana opung, gimana pung, ada yang opung pikirkan. Nah, pasti dibilang nggak ada yang kupikirkan katanya. Marah-marah dia itu, ya. Nah, di situ kita memerlukan apa? Kesabaran. Tapi gimana kita perlu kesabaran? Kita berarti perlu waktu, ya. Mau nggak mau mungkin biaya berobatnya pasti akan menjadi mahal. Yang nggak terbayang ya kalau misalnya dia pakai BPJS gimana 6 menit mengatasi pasien geriatri, ya kan? Berpikir juga kita. Nah, terdapat beberapa alat validasi untuk mengidentifikasi prioritas kesehatan pasien seperti Patient Priorities Identification Tool, ya, dan pertanyaan terstandar. Udah dibuat ini pertanyaannya sama si American Geriatric Society. Jadi kita tanya-tanya aja itu, mungkin 50% udah berkurang gejala si opung tadi, ya. Alat lain seperti Vital Talk, ya, dari www.vitaltalk.org dan Prepare for Your Care, www.prepareforyourcare.org, lebih sesuai untuk kondisi penyakit tertentu. Tengok-tengoklah nanti, ya. Prioritas dan tujuan dapat berubah seiring waktu sehingga perlu ditinjau ulang terutama setelah perubahan besar, misalnya penurunan fungsi atau kehilangan pasangan. Jadi karena udah nggak ada lagi istrinya, ditanya, opung masih mau sehat? Nggak suka aku hidup katanya. Dia hidup pun nggak mau lagi. Dia itu nggak bisa dipaksa. Kenapa? Karena dia baru kehilangan pasangan. Maka caregiver atau dokter kita, kalau caregivernya itu tugas dia lah gitu. Tapi kita dokter harus bisa memahami opung ini maunya apa. Kalau kita agresif kasih obat, sementara dia pun nggak mau lagi hidup, itu maka efek samping obatnya malah lebih besar nanti sama dia, gitu, ya. Dan kita pun harus hati-hati, jangan sampai obat yang kita berikan malah memperburuk kondisinya, ya.
Tujuan dan prioritas yang telah diidentifikasi harus didokumentasikan dengan jelas dalam rekam medis dan dibagikan kepada seluruh tim perawatan. Yang kedua, pertimbangkan trajektori kesehatan pasien. Trajektori kesehatan itu merujuk pada pola perubahan fungsi, status kesehatan, atau kualitas hidup, termasuk kemungkinan kematian. Ya, jadi kita lihatlah, kita ukurlah. Ini gimana kira-kira kesehatannya, bisa meningkatkah? Bisa tetap aja kah atau akan menurun dengan cepat, ya. Diskusi mengenai ekspektasi umum perubahan kualitas hidup atau fungsi sama manfaatnya dengan prognosis yang lebih presisi. Jadi kita ajak diskusi pasiennya, keluarga pasiennya, ya. Pendekatan praktis yaitu membatasi diskusi dalam rentang waktu 1 sampai 2, 2 sampai 5, 6 sampai 10 atau lebih dari 10 tahun, ya. Yang mau kita diskusikan itu rentang waktu yang mana? 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, atau lebih dari 10 tahun itu mau didiskusikan, ya. Jadi kalau udah kita diskusi dengan pasiennya, ya biasanya dia akan bisa belajar menerima kembali. Yang tadinya dia sangat stres menjadi berkurang stresnya, seperti itu, ya. Sumber daring seperti www.iprognosis.org menyediakan kalkulator estimasi harapan hidup. Jadi kalau kalian mau lihat kira-kira berapa lama lagi hidup Opung ini, masuk aja ke situ www.iprognosis.org, tinggal diisi datanya, ya. Tapi jangan kasih tahu sama pasiennya, nanti stres dia. Kau aja yang tahu, oh Opung ini udah gak lama lagi nih hidupnya ini. Jangan kasih tahu, ya. Cukup dalam hatimu saja, bilang aja Tuhan baik Pung, gitu, ya. Nah, pertimbangan klinis lain termasuk time to benefit dari suatu intervensi. Screening kanker itu manfaatnya sekitar 10 tahun. Terapi antihipertensi itu sekitar 2 sampai 3 tahun, ya. Sebelum membahas trajektori kesehatan dan harapan hidup, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana pasien ingin mengetahui informasi tersebut. Maka kita tanya, mau tahu banget kah atau gimana ini Pung tentang kesehatan Opung, gitu, ya. Tapi kalau dibilang pun mau tahu kali, jangan juga kita kasih tahu semua yang negatif-negatifnya itu, sia-sia, ya. Nah, pertimbangkan kompleksitas dan beban terapi. Lansia dengan kondisi kronis multiple itu menjalani banyak tugas perawatan dan manajemen mandiri. Dampak negatif dari hal ini terhadap kualitas hidup disebut treatment burden, ya. Sekitar 40% lansia melaporkan mengalami beban terapi. Jadi makin diobati makin terbeban dia. Maka dia malas diobati. Dia bilang udahlah gak usah lagi aku berobat, ya. Lansia dan caregiver rata-rata menghabiskan 2 jam per hari untuk tugas kesehatan saja. Misalnya memeriksa gula darah dan 2 jam per kunjungan kesehatan. Beban terapi meningkatkan risiko ketidakpatuhan yang dapat menyebabkan luaran yang buruk, misalnya hipertensi tidak terkontrol, dan mendorong intensifikasi terapi yang justru menambah beban, ya. Mengurangi beban terapi itu penting untuk kualitas hidup pasien dan keluarga, serta membuka peluang untuk menghentikan perawatan yang membebani dan menggantinya dengan perawatan yang lebih bermanfaat sesuai tujuan, ya. Lalu yang keempat, lakukan refinement rencana perawatan berdasarkan prioritas dan trajektori. Semua aktivitas perawatan, obat, kunjungan, tugas manajemen mandiri harus ditinjau dan dimodifikasi secara berkala. Perawatan yang merugikan, membebani, atau tidak sesuai dengan prioritas pasien harus dihentikan. Pertimbangkan trajektori kesehatan dan time to benefit dari setiap terapi sebelum memutuskan untuk memulai, melanjutkan, atau menghentikan pengobatan. Jadi kalau misalnya pasien bilang, dok aku gak mau minum obat, jangan paksa. Oke? Kalau dia udah bilang, aku tak mau minum obat, jangan kau paksa. Kalau kita paksa nanti akan bertambah stresnya, ya. Apalagi udah tua. Keputusan perawatan harus selaras di antara pasien, keluarga, dan klinisi dengan berfokus pada prioritasnya si pasien. Jadi kalau ada pun anaknya yang menekan kita, kenapa dokter nggak kasih obatnya? Kenapa ini? Kenapa ini? Ya jawab aja dengan pelan. Yang kita prioritaskan adalah keinginan dari pasien. Kalau kita lawan keinginan pasien, maka pasiennya akan memunculkan reaksi stres yang berlebihan. Gitulah terangkan, ya. Pasien dan keluarga harus dilibatkan sebagai partisipan aktif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan perspektif antara pasien dan klinisi sering terjadi. Misalnya terkait memulai atau menghentikan obat. Diskusi mengenai perbedaan antara tujuan pasien dan preferensi pasien dapat membantu pengambilan keputusan. Bila tidak tercapai kesepakatan,
keputusan pasien sebaiknya dihormati dan topik boleh ditinjau kembali tapi bulan depan atau masa depan ya. Bila terdapat perbedaan antar klinisi, jadi sesama dokter pun bisa beda nih, maka kita tetap fokusnya pada prioritas pasien daripada penyakit individual dengan prinsip negosiasi kolaboratif ya. Definisikan isu berdasarkan tujuan bersama, pastikan semua pihak menggunakan informasi yang sama, identifikasi sumber rekomendasi yang berbeda, lalu lakukan brainstorm alternatif terapi. Nah ya. Nah, sebuah tindakan Cochrane tahun 2015 menelaah 17 intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan perawatan pada individu dengan kondisi kronis multiple. 12 dari 17 studi menggunakan pendekatan organisasi atau sistem, terutama melalui pemanfaatan care manager atau case manager untuk membantu koordinasi perawatan dan manajemen mandiri penyakit. 5 studi lainnya berfokus pada edukasi pasien dan keterlibatan pasien secara langsung melalui program manajemen penyakit kronis dan lokakarya keterlibatan pasien. Hasil intervensi terdapat perbaikan yang bersifat moderat pada luaran kesehatan mental. Jadi mental pasiennya diperbaiki, maka luaran klinisnya juga bisa membaik ya. Terdapat kemungkinan perbaikan pada luaran fungsional pada studi yang melaporkan hasil tersebut. Namun tidak ditemukan perbaikan yang jelas pada luaran klinis, misalnya tekanan darah, skor gejala, penggunaan lain kesehatannya, kepatuhan terhadap pengobatan, perilaku kesehatan pasien, perilaku tenaga kesehatan, dan biaya kesehatan ya. Nah, kesimpulan penulis peneliti tadi, intervensi paling berhasil bila diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan yang sudah ada, difokuskan pada masalah atau luaran spesifik yang dialami oleh pasien dengan kondisi kronis yang multiple. Kesimpulan, habis ya. Merawat populasi lansia yang semakin meningkat dengan kondisi kronis multiple merupakan komponen utama kedokteran geriatri. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam perawatan kelompok ini, seperti keterbatasan bukti ilmiah untuk memandu praktek, serta pedoman klinis yang berfokus pada penyakit tertentu, menekankan pada preferensi pasien dan keluarga, serta mempertimbangkan trajektori kesehatan pasien secara keseluruhan dan beban terapi, dapat membantu klinisi menyesuaikan perawatan secara lebih efektif. Pembaca diharapkan dapat untuk mengingat prinsip-prinsip utama yang telah dijelaskan dalam bab ini ketika mempertimbangkan penerapan rekomendasi spesifik penyakit pada perawatan lansia dengan kondisi kronis multiple. Selesai. Udah tepuk tangan untuk kita, udah mau mendengarkan. Aduh. Ya? Tarik napas kita, tarik napas. Gitulah belajar, ya. Gitulah belajar. Jadi memang nggak ada yang menjanjikan kalau belajar itu langsung enak, ya. Tapi kalau kalian mau jalani, coba, kan banyak sudah yang bisa dibaca, ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Diskusi? Kisi-kisi kan kalian yang buat lah satu soal satu orang tugasnya. Oke? Tapi buatnya di satu file biar jangan berulang. Jadi kalau misalnya udah dibuat kawan soal yang itu, ya gantilah gitu. Ada berapa kalian? 75. Kalau soal nanti kan dari penyakit dalam kan totalnya berarti 24 ya. Karena 4 kali pertemuan kan? 4 kali 6. Jadi satu pertemuan ini 6 soal itu. Buat yang payah soalnya ya. Kalau yang muda nanti pasti nggak kupilih lah. Buat yang payah. Ada? Yang ngantuk ada? Banyak lah ya. Bapak aja ngerjain ini semalam sampai jam 12 malam. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Kalian lanjut lagi kan? Kelas besar kan? Oke, sampai di sinilah dulu. Sampai jumpa lagi kita ya. Terakhir nih kan? Oke, thank you.